Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini Bu sebagai membuat usaha kami Bu, yaitu membuat dagangan bakso. Kebetulan kami melihat ibu ini berjualan bakso. Di sini kami minta tolong Bu untuk sebagai narasumber kami, sebagaimana kami dari PGRI Palembang, saya sendiri Ridho Lapis, ini teman saya Ayu Vivin, dan teman satu saya ini Rizwuto. Sebelum kami mau bertanya beberapa hal umum dengan ibu, kami minta izin, apakah boleh Bu? Boleh, silakan. Boleh, tidak apa-apa Bu? Tidak. Tidak ada Pro dan kontra? ya, tidak ada pro kontra misalnya. Tidak ada. Silakan, terbuka, senang hati. Oke. Baik Bu, untuk pertanyaan pertama kami Bu, di sini untuk kami kan itu jualnya itu kemungkinan keliling Bu, ataupun keliling di kampus. Jadi kami itu kurang lebih berapa lah itu Bu untuk modal gerobaknya Bu? Kalau untuk dagang keliling, kalau kan ini kan di sini di tempat, tapi ini sama ya fungsinya untuk keliling juga gerobak. Jadi pada awalnya gerobak ini dulu itu kurang lebih 3 juta untuk modal gerobak, dari bahan dari belum jadi sampai jadi. Oke. Nah, itu untuk bahan gerobak kurang lebih 3 juta itu baru. Tapi ada juga yang kalaupun kalian pengen lebih rinci, lebih memotong uang modal, beli yang second. Jadi ibaratnya ada gerobak orang yang nggak pakai, insya dipakai, itu bisa lebih murah lagi. Jadi sekitar 1.200.000 sampai 1.500.000 untuk gerobak yang sudah dipakai atau second. Itu bisa juga dibeli. Biasanya ada yang bekas-bekas orang-orang jual-jual yang bakso seperti ini gitu. Tapi kalau untuk keadaan baru kurang lebih 3 juta rupiah untuk modalnya. Terus Bu, untuk alat dan bahannya apa aja Bu? Kalau alat bahannya terutama kan kompor. Terus karena ini jual bakso, otomatis ada alat untuk merebus airnya, dandang. Nah, dandang itu kan untuk bahan seperti jualan dagang bakso ini, dandangnya khusus. Jadi bukan model, atau di sini kan ada model juga, ada kayak itu pakai dandang juga, tapi lain kalau untuk bakso. Kebanyakan bakso itu kan dandangnya ada untuk penyaring itu supaya keadaannya nggak begitu lembut adanya. Jadi dandang, mangkok untuk baksonya, alat-alat seperti pendukung, alat-alat sendok, garpu, atau centong untuk sayurnya, centong ini kuah, itu kurang lebih 1,5 juta untuk alat-alatnya lengkap, kurang lebih itu. Kalau untuk bahan-bahannya sendiri itu kalau kita itu tergantung. Nah, untuk sementara kami kan ini bahan-bahan mentahnya ini sudah tercakup dalam bahan buat baksonya dan lengkap, dari bakso, dari mie, sayurnya itu lain lagi dengan bahan-bahan mentah. Tadi kan itu bahan mentah, saya perkirakan bahan mentah seperti mangkok, kompor, dan lain-lainnya. Tapi kalau bahan-bahan seperti bahan bakso itu kan bukan bahan yang itu mentah, bahan jadi untuk diolah, itu lain lagi. Ini modalnya itu termasuk modal dagang yang didagangkan lagi. Jadi Bu, bahan-bahannya apa aja Bu? Bahan-bahan yang untuk mentah. Bahan mentah bikin baksonya. Itu pembuatan bakso atau bahannya dulu? Bahannya bahan pokok kayak daging atau... itu bahan pembuatan baksonya. Nah, kalau untuk bahan pembuatan baksonya sendiri, kalau bakso untuk kita ini bakso campur. Jadi daging ayam dengan daging sapi. Jadi bukan sapi ini khas, bukan, jadi campuran.
Nah ini dagingnya, kalau untuk bahannya sendiri daging sapi dengan daging ayam itu kita untuk bahan baksonya. Terus ada mie untuk pendukung, terus sayur-sayuran. Sayurnya apa aja Bu? Sayur-sayuran seperti kecambah, sawi, itu untuk saya daun seledri, bawang goreng. Nah, terus ada juga untuk cabenya seperti saus, kecap. Nah, itu untuk bahan-bahan pendukungnya. Selain bahan induknya seperti bakso itu sendiri. Kalau untuk bahan baksonya itu lain lagi, kita kan bikin sendiri. Jadi bahan-bahan baksonya itu ada daging sapi, daging ayam. Itu daging sapinya kita di sini daging ayamnya lebih banyak dibanding daging sapinya karena itu campuran. Daging sapinya itu kira-kira 1 kilo, daging ayamnya kira-kira 3 kilo. Itu dicampur dengan bahan tepung sagu, terus diolah. Kebetulan kami tidak ada gilingan sendiri, jadi gilingannya digiling di pasar. Jadi bahan tadi sudah dipilet, itu digiling, dimasukkan ke sintung giling, dicampur dengan tepung tadi. Terus ada bahan-bahan seperti garam dan penyedap rasa lainnya dicampur. Terus ada esnya juga, di sana ada digiling. Bisa berapa kali gilingan supaya dia halus, sudah tercampur halus, baru bisa untuk diolah menjadi bulatan-bulatan jadi bakso. Baru dari pasar tadi setelah digiling kita ke rumah, jadi kita di rumah tinggal membuat bulat-bulatan itu. Jadi ibaratnya tinggal dipentoli aja. Jadi kalau udah selesai dipentoli, dia udah diolah, udah bulat-bulat, udah masak, udah ngambang, nah itu sudah jadi bakso. Jadi langsung bisa dijual, dipasarkan ke kita masing-masing sini. Kalau boleh tahu Bu, supplier Ibu atau Ibu ngambil dari mana gitu dagingnya? Kalau dagingnya sendiri kita daging seger, jadi bukan daging fresh atau daging itu. Jadi kita langsung dari pasar, pasar tradisional. Begitu juga dengan ayamnya, suppliernya. Jadi ayam, daging dari pasar itu sendiri. Berarti langsung fresh hari itu beli, Iya. langsung olah gitu. Iya, kebetulan biasanya kalau untuk daging yang beku itu bisa dibikin bakso, tapi hasilnya tidak maksimal. Kadang kan kalau beku itu kan sedangkan pengolahan bakso itu dia memakai es. Kalaupun daging beku kan sudah memakai es, jadi kita tidak bisa menargetkan batas mana es itu dibutuhkan. Jadi kadang keadaannya bisa lebih mencair, kadang lebih kejal, jadi tidak menentu. Kalau untuk yang fresh, jadi lebih baik yang bahannya segar, daging segar dan daging ayam yang segar. Selain itu Bu, untuk target Ibu gitu pasar Ibu, target pasar atau sasaran Ibu? Untuk target pasar pedagang ya umumnya otomatis orang sebanyak mungkin untuk membeli. Iya benar. Nah tapi untuk kita, khususnya kita pengennya ini target pasarnya yang bisa di lebih panjang lagi. Jadi misalnya yang menjadi agen. Nah misalnya ada orang mau beli ke kita untuk dijual lagi. Makanya kita sering di sini selain didagangkan untuk per porsinya 1 mangkok, di sini juga dijual per kilo. Jadi ada per kilonya, dari yang kecil, besar, ada yang tahu, ada yang telur, plus ada bumbunya. Jadi orang langsung tinggal lebih simpel untuk mengolah bakso di rumah sendiri. Jadi kalau ada acara-acara, arisan, atau catering bisa menggunakan bakso kita dengan cara membeli kiloan, bukan per porsi mangkok gitu. Selain itu Bu, untuk pendukung lainnya gitu Bu, kalaupun mau jualan di luar, kalau menurut Ibu itu baiknya tuh di lokasi yang kayak gimana? Kalau untuk bakso sendiri khususnya itu tempat yang strategis. Nah terutama ya tempat ya seperti kalian untuk anak-anak sekolah, terutama anak-anak kuliah, itu lebih strategis. Terus di tempat-tempat yang memang tempatnya ramai. Nah jadi misalnya atau ada yang tempatnya tempat untuk
acara-acara misalnya itu yang ramai, kalau ada event-event, nah itu lebih bagus kalau itu, selain tempatnya tersendiri yang strategis. Terus itu juga selain tempat, kita harus ada pakai promosi. Jadi sekarang kan menggunakan internet, menggunakan HP ya, pakai GoPay atau dijual secara online. Jadi itu bisa lebih mempercepat untuk pemasaran di ibarat internetnya. Untuk jualan bakso ini apa sih Bu? Kurang lebih kelemahannya atau kekurangannya gitu Bu? Kalau untuk bakso, untuk kekurangannya sih, untuk sekarang sebenarnya kalau kita dagang itu pasti ada kurang ada lebihnya. Ya pasti. Nah, terutama kan kalau dagang nggak seharus selamanya habis atau itu. Kalau untuk sekarang kendalanya itu karena situasi sekarang lagi COVID, itu lebih memang sekarang cenderung menurun income-nya karena terbatasnya kan dari kita waktu itu tidak lebih leluasa orang-orang untuk keluar. Jadi kita tidak bisa orang sedikit banyak kesana sini langsung, itu tidak bisa. Itu sudah menurunkan pendapatan. Selain itu, kalau untuk yang lainnya sih paling tadi bahan. Nah, bahan-bahan kan kadang terutama seperti daging, ayam itu kan tidak menentu. Jadi kan istilahnya modalnya harus diperincikan lagi kan. Tadi misalnya modalnya sekian, atau ayamnya naik atau dagingnya naik, jadi otomatis untuk modalnya akan bertambah juga, itu satu. Terus kadang kondisi bahan juga, kalau kita nggak teliti kan yang itu bisa merusak bahan-bahan yang kita bikin, misalnya bahannya yang dagingnya kurang fresh atau gimana, misalnya kita jadi kondisi makanan itu jadi kurang baik, kurang bagus. Jadi itu kadang menjadikan bakso kita sering agak gagal, kurang enak di lidah gitu. Selain itu nggak begitu ada kendala. Ibu kan tadi bilang daging itu kan kadang nggak fresh. Kami itu kan masih awam Bu, masih mau pemula. Ada nggak tipsnya gitu melihat daging itu fresh atau enggak? Untuk Kalau dari sekilas sih dari pasar. Kalau untuk yang kita orang awam, ya istilahnya kalau daging pasaran yang fresh itu dagingnya kelihatan segar, terus warnanya itu merahnya itu terang. Nah, jadi terus keadaannya pun begitu dipegang itu masih kenyal, masih bagus, kenyal. Ya ibaratnya nggak begitu ini langsung lembek ya. Kalau lembek itu berarti terus bau. Nah, bau. Terus ada juga orang kan yang ada daging atau bahan-bahan lainnya tuh sering pakai pengawet. Nah, supaya lebih kejal. Kadang kita tertipu dengan pengawet itu kejal. Taunya itu bahan pengawet. Itu bisa dilihat dari hewan yang menginjapi itu. Kadang kalaupun dia dikasih pengejal itu atau pengawet, otomatis biasanya lalat pun nggak mau nempel di bahan itu karena misalnya mengandung pengawet atau boraks seperti yang di TV. Jadi itu secara awam kalau untuk kita ya. Jadi dari warnanya bagus, tidak pucat. Ya lain kalau udah jelek daging atau daging ayam atau daging sapi itu akan berwarna agak kebiru-biruan. Terus baunya pun agak sedikit berbaunya agak anyir ya seperti bangka gitu. Itu yang kurang tidak baik untuk diolah. Pertanyaan terakhir Bu, kalau boleh tahu Bu, modal Ibu untuk satu kali jualan dan juga berapa sih kira-kira penghasilan potongnya gitu Bu? Kalau kita ini kan karena kapasitas masih belum besar, kami ini cuma pedagang rumahan. Jadi kira-kira kalau untuk modal sendiri sekitar 800.000 rupiah. Tapi itu akan mendapatkan kalau habis itu akan mendapatkan kurang lebih hampir 2 kali lipatnya, sekitar 1.200.000 sampai 1.500.000 hasil kotornya. Itu kalau itu jadi hampir mendapatkan 2 kali lipatnya. Dari modal 800 bisa menghasilkan hampir 1.500.000 rupiah. Kalau bersihnya Bu? Kalau bersihnya tersendiri ya sekitar
mungkin bagi 3 ya kalau itunya, misalnya itu dia 800.000, mungkin 500 kurang lebih untuk bersihnya. 400 sampai 500 untuk bersihnya kita. Itu pun kalau kondisi stabil, barang habis, juga dagangan habis, terjual habis. Nah, itu kan kendalanya kan kita dagang udah nggak habis. Nah, itu bisa kita rincikan lagi, tapi mengolah lagi keuntungan yang ada kita olah lagi dengan hasil sisa barangnya kemarin, dengan catatan sisa kemarin harus lebih bagus, dimasukkan di freezer yang khusus untuk masukkan seperti freezer box yang itu keras tuh, bukan freezer kulkas. Kalau freezer kulkas itu kurang fresh, jadi freezernya harus freezer box yang besar khusus buat daging, ikan, dan bakso selanjutnya. Oh iya Bu, selain penghasilan itu kan Ibu juga pasti ngeluarin kayak kalau kita jualan itu kan ada biaya, apa sih kalau di Palembang itu nyebutnya itu jatah preman Bu. Kurang lebih kalau di sini itu berpengaruh nggak di penghasilan? Sebenarnya kalau untuk ya, ibaratnya yang tadi kasarnya jatah preman itu sebenarnya itu berpengaruh, tapi kita kan sudah dirincikan dari ibaratnya tadi itu keuntungan tadi itu kan kurang lebih tadi yang 1.500.000 itu sudah dikurang ini dia. Kadang kan jatah preman itu kita bisa tanggulangi sendiri kan, kebetulan kita sudah lama seperti bapaknya itu berjualan di pasar, jadi otomatis kalau di pasar banyak lah yang begitu. Nah, itu sudah ditanggulangi sendiri. Kadang karena kita biasanya itu dia tidak meminta uang, kadang meminta bakso itu sendiri. Bisa juga kadang ada juga yang orang pasar itu tidak terutama pedagang. Nah, itu kadang jarang dia, misalnya sesama pedagang ini kan kadang sistemnya apa sih, saling komunikasi antar pedagang. Jadi misalnya pedagang bawang, saya nih Mas minta bakso semangkok, tapi diganti bukan dengan uang, jadi dia ganti barter dengan dagangannya berupa bawang atau dikasih kentang kayak gitu. Jadi dia udah nggak pas ngasih uang, dan jadi dia tukar dengan barang dagangannya. Itu jadi toleransi sesama pedagang di pasar. Kadang itu terjadi di kita, jadi itu yang tadinya income kita dapat 1.500.000 otomatis kan berkurang, tapi nggak begitu banyak untuk berkurang, dan tidak setiap hari pun mereka minta begitu. Dari seperti yang premannya juga nggak tiap hari, dari pedagang tadi juga ada yang bayar cash kan gitu. Ada nggak tips buat kami gitu sebagai pemula mau membuka usaha bakso? Dari Ibu kan udah lama nih, udah berapa tahun nih Bu? Kalau kita hampir masuk 2 tahun lebih. Jadi ada nggak tuh tipsnya? Kalau tipsnya sih nggak begitu banyak, sama kayak pedagang lain, harus ulet, harus memang benar-benar teliti. Kalau kita sudah teliti, ulet, otomatis giat ya, otomatis giat. Kalaupun sudah itu, kita pasti hasilnya akan lebih bagus kalau teliti. Dan kalaupun kita lebih giat lagi, berarti akan bersemangat untuk mengerjakannya. Tapi kalau itu tidak ada, ya kemungkinan tidak bisa berjalan. Ya, selain memang kita butuh modal. Itu aja. Ya. Kalau gitu Bu, kami sangat mengucapkan terima kasih Bu untuk Ibu mau jadi narasumber kami, mau membuka usaha. Mungkin itu saja Bu, dan maafkan kami kalau ngerepotin waktu Ibu semua, menyita waktu Ibu. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kembali. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.